Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah penyuluhan dan komunikasi peternakan kelas I akan mempresentasikan hasil project base dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Muhammad Khairuddin Zuri. Selanjutnya rekan saya Dini Agustina, Almar Difta Satriapta Rasendria, Reza Audiatama, dan Firda Nurlaila. Baik, untuk profil peternakan yang kami datangi, nama farmnya yaitu Mulia Food Farm. Untuk lokasi farmnya berada di Jalan Dieng Atas, Lokandan, Lor, Kalisongo, RT 3 RW 4, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk komoditas peternakannya adalah kambing PE. Fokus farmnya yaitu breeding, milking, dan fattening. Untuk masalah di peternakan, yang pertama ada kondisi cuaca yang tidak stabil berdampak pada kesehatan kambing. Yang kedua, penjualan hasil susu yang menurun di bulan-bulan tertentu. Yang ketiga, produksi susu kambing yang rendah dikarenakan keterbatasan dan pengelolaan kambing yang kurang efektif. Berikut adalah dokumentasi kelompok kami yang berada di peternakan Mulia Food Farm. Selanjutnya kami akan menampilkan video wawancara kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Audiatama dari Universitas Brawijaya di kelompok 1 matkul penyuluhan komunikasi peternakan. Ingin mewawancarai salah satu peternak di Mulia Food Farm. Sebelumnya, nama masnya siapa? Nama saya Rizky Mulya, alamat di Jalan Dieng Atas. Umur masnya berapa tahun? 27. Oh, 27. Selanjutnya, pengalaman masnya sudah berapa tahun ternak kambing ini? Mulai ternak dari 18. Oh, dari 2019. Selanjutnya, asal-usul didirikannya peternak dan tanggal berdiri peternakannya itu kapan ya, Mas? Lupa. Oh, pokoknya sekitar 2019 itu ya. Pertengahan bulan 5 lah. Kalau kegiatan sehari-harinya itu mulai dari pagi sampai mungkin sore itu gimana? Ngapain aja Mas biasanya? Pagi hari kita bersih-bersih kandang, tempat pakan, terus kita kasih pakan, sama kasih susu untuk jemput-jemput dan pemakanan. Oh iya. Susu. Kalau malamnya nggak ada ya Mas ya? Kali pagi sama sore. Oh, pagi Mas sore. Untuk malam nggak ada. Kalau jenis kambing yang di sini nih yang dipelihara itu apa aja Mas ya? Jenis kambing ada kambing PE, ada peranakan Jawa, terus kambing Sanen, terus ada Sapera juga. Sapera singkat silangan antara Sanen sama Jawa. Oh, Terus ada juga Jawa Randu. jalan dia. Terus berapa kambing Mas yang dipelihara di sini? Populasi Populasi. 40-an. Sampai yang kecil-kecil lah. Oh, 40. Terus apa yang mendorong Masnya untuk memilih peternak kambing? Pertama ini kan dulu pernah bapak-bapak pelihara kelinci, ayam, terus sapi juga pernah. Iya. Terus kebetulan bagi kambing ini yang cocoknya kita dapat ya harapannya mas ya, dapat hasil harian, mingguan, bulanan, sama tahunan. Nah, hasil hariannya ini kita peroleh dari hasil susunya. Untuk hasil mingguan masih belum pasti. Istilahnya untuk hasil bulanan kita peroleh dari anakan atau jempe. Untuk hasil tahunan kita dapat pas momen idul adha.
Biasanya dijual di mana mas susunya? Susu area Malang sih. Oh, terus pertanyaan selanjutnya bagaimana cara masnya menjaga kesehatan kambing-kambing di Mulia Good Farm ini? Untuk menjaga kunci utama juga kebersihan kandang. Terus kita kasih vitamin sama sering mandi. Oh, dibersihin itu ya mas? Dimandiin lagi. Apa? Kayak parasit kutu itu biar mati. Terus bagaimana cara menentukan pola pakan dan nutrisi yang tepat untuk kambing-kambing di sini mas? Untuk pola pakan paling perbedaannya antara kambing bunting sama yang pas posisi kering aja. Kalau kambing bunting sama laktasi atau merah kita kasih protein yang maksimal. Oh iya. Terus bagaimana cara mengolah reproduksi kambing di peternakan ini? Biasanya pakai IB apa di kawin alam terus? Untuk kawin alami. Oh, kawin alam. Terus bagaimana cara menilai kualitas dan produktivitas kambing di peternakan ini, mas? Kualitas kita misal kalau milik kita cari yang milik sekiranya tulang besar, terus makannya rakus atau enak makan. Secara fisik juga sih untuk pemilihan itu. Terus strategi dalam pemasaran hasil-hasil dari peternakan kambing ini apa aja mas? Biasanya kayak pemasaran ya susu. Pemasaran susu atau kambing kita pakai online atau media sosial. Terus peran teknologi dan inovasi dalam pengelolaan peternakan kambing ini apa ya mas? Biasanya? Untuk inovasi paling pas kita kayak contoh hasil susu. Kalau pas musim permintaan susu agak berkurang kita olah jadi yogurt, terus susu pasteurisasi, terus kopi juga. Terus masalah atau tantangan terbesar yang dihadapi dalam beternak kambing ini apa aja ya mas? Masalah paling iklim terutama untuk penyakit. Terus harga istilahnya permintaan di situ kan kita jualnya mandiri, belum ada kayak contoh sapi perah kan ikut KUD ya. Jadi ada pasang surutnya. Harganya yang tentuin sama ya apa? Untuk harga kita temuin sendiri. Oh, tentuin sendiri. Cuman pasar laku kerasa banggai kan pasti ada musimnya juga. Perkenalkan, saya Dina Agustini, saya dari kelas PKPI dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang masalah yang tadi disebutkan oleh masnya, yaitu kondisi cuaca yang tidak stabil berdampak pada kesehatan kambing. Nah, yang pertama, biasanya cuaca itu yang nggak stabil itu umumnya mempengaruhi dari segi apa ya mas? Kayak misal dia jadi sakit-sakitan atau jadi nafsu makannya berkurang atau gimana? Jadi untuk cuaca kan kondisi iklim untuk musim hujan biasanya penyakit gampang masuk, terutama flu, terus diare dan sejenisnya. Dan untuk musim panas biasanya pengaruh di produksi susu. Di produksi susu lebih rendah, ini energi makanan yang diserap untuk makanannya diserap energi aja jatuh. Jadi dan untuk pertambahan bobot badannya itu nggak ada ya mas, tetap segitu aja. Untuk bobot badan biasanya lebih cepatan di musim kemarau. Terus dari anakannya itu berpengaruh apa enggak mas? Karena kan anakan itu gampang sakit ya. Terus apa dilakukan kayak vaksin atau gimana itu buat penanganannya? Untuk penanganan terutama di kampung yang sering untuk musim hujan atau di penanganan kita maksimalkan istilahnya kambing itu biar kedinginan gitu. Terus kalau misalnya kayak sakit gitu, biasanya sakitnya yang paling sering itu yang diderita kambing itu waktu musim hujan itu kayak flu atau apa? Ya, untuk penyakit flu terus untuk diindukan biasanya mastitis. Terus kalau penanganan dari flu sendiri apa dikasih obat Pak?
dan kita pakai obat. Langkah pertama kita pakai obat kayak pil itu. Terus kalau masih tahan kita injek. Biasanya kalau injek itu dari masnya sendiri atau manggil dokter hewan? Penyakit sing kabut terus kita tangani sendiri selama masih bisa. Kalau udah kayak istilahnya gak mampu lah kita baru. Terus biasanya kalau sehari-hari itu memantau kambingnya itu berapa kali? Kayak misalnya dipantau di siang hari atau di sore harinya aja. Jadi pas kegiatan pagi sama sore kan kita interaksi langsung dengan kambing. Jadi kita tahu gerak-gerik kambing, terus ini kambing terus apa enggak kan kelihatan kita. Jadi pas kegiatan kita kan kalau untuk musim hujan sendiri tuh lebih sering ya mas kontrolnya? Untuk musim hujan ya lebih sering. Biasanya apa namanya kalau lagi musim hujan itu misal kambingnya udah nggak bisa ditanganin banget nih mas, itu dilakukan dijual dalam bentuk daging atau gimana? Misal udah kayak hampir mati gitu. Kalau dulu kita sembelih terus kita kalau nggak kita jual ya kita bagikan ke tetangga. Kalau sekarang paling enggak lah kayak KTK. Terus kalau tadi masnya bilang itu kayak ada kasih obat, pil dan sebagainya tuh biasanya efektif atau tetap masih ada kerugian gitu dari segi apa namanya kayak walaupun udah dilakukan penanganan tetap sakit, tetap ada yang mati atau biasanya berhasil gitu penanganannya? Ya gak mesti lah kan istilahnya kita gak punya apa gak ikut punya nyawa itu. Kita hanya berusaha, kalau berhasil ya alhamdulillah, kalau berhasil balik rezeki aja kita. Biasanya kerugiannya kalau sampai mati itu bisa sampai berapa juta? Ya, contoh kalau indukan ya minimal 2 juta mati. Banyak ya. Kalau untuk pakainya sendiri di sini pakainya cuma rumput aja atau ada tambahan serat gitu? Kita ada tambahan pakai oselot tapi yang khusus. Oh khusus berat, jadi khusus yang laktasi sama khusus yang regulasi bintik diperbanyak. Kalau di sini dokter hewannya sendiri jauh nggak Kak? Kalau misalnya untuk sampai ke sana? Hewan paling perjalanan setengah jaman. Berarti lumayan jauh. Biasanya dokter hewannya yang dipanggil ke sini atau bapaknya yang membawa ke sana? Ya kita panggil dokternya. Terus sepengalaman bapak sendiri itu kayak cuaca ini benar-benar yang berpengaruh berapa persen buat apa namanya kesehatan kambing? Kayak hampir 100% dari apa namanya cuaca itu benar-benar berpengaruh atau nggak terlalu berpengaruh? Untuk sistem kandang ini kan close, jadi pengaruhnya lumayan besar ya? Lumayan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Almar Adifta, saya Daftar Sendiria dari kelompok 1 PKP. Di sini saya akan bertanya mengenai penjualan hasil susu yang menurun di bulan-bulan tertentu, Pak. Pertanyaan pertama, menurut Bapak apa yang menjadi penyebab utama penurunan penjualan hasil susu pada bulan-bulan tertentu? Biasanya faktor ekonomi. Contoh pas musim masih sekolah, dan ekonomi ini pengeluaran dikeluarkan lebih banyak, jadi permintaan susunya otomatis menurun juga. Terus selama ini Masnya memantau dan menganalisis tren penjualan hasil susu dari waktu ke waktu? Ya, kita analisis, cuman kan mesti tak bisa diprediksi. Untuk pas waktu corona itu malah permintaannya tinggi. Iya. Permintaannya banyak. Terus apakah ada faktor cuaca atau musiman yang mempengaruhi pola konsumsi produk susu dan penjualan? Untuk produksi cuaca musim panas Itu paling tinggi. paling tinggi, dari produksinya menurun. Lalu apakah peternakan memiliki strategi khusus untuk mengatasi penurunan penjualan hasil susu selama bulan-bulan tertentu? Seperti pengolahan susunya menjadi beberapa produk.
Ini kita antisipasi dengan contoh di bulan apa, ada bulan-bulan tertentu. Jadi pas bulan itu kita kondisikan kambing yang laktasi kita minimalkan. Jadi kita buntingkan dulu pas musim-musim tertentu. Setelah melewati musim itu baru kita naikkan lagi produksinya. Terus penjualan produk hasil ini dilakukan di mana aja Pak? Dan secara apa? Untuk penjualan sementara sih area Malang Raya sini aja. Gimana Pak cara komunikasinya dengan pelanggan atau pemasok itu tentang penurunan penjualan? Untuk kita ada reseller yang terus misal pas permintaan menurun kita kontak sama peternak, sesama peternak. Jadi kita kerjasama lah. Misal si A, peternak si A ada permintaan susu, jadi kita kirim ke temannya. Saling support lah istilahnya penjualan. Terus apakah ada langkah-langkah yang selama ini dilakukan untuk meningkatkan promosi atau pemasaran produk susu? Langkah-langkah paling memanfaatkan media sosial aja sementara. Jadi belum kerjasama kayak e-commerce gitu Pak? Untuk kerjasama kan kebetulan produksi ini belum banyak. Kalau produksi banyak paling kerjasama ini langsung ke pabrik susu bubuk. Jadi selama ini masih masuk di warung-warung gitu? Konsumsi langsung lah istilahnya. Jadi by order ya? By order. Kalau produk banyak paling target marketnya antara pabrik baju sama pabrik susu bubuk. Selama ini kalau per hari itu berapa susu ya Pak dihasilkan? Hasil ini saat ini lagi turun. Per harinya 4 liter sekarang. Terus apakah ada inisiatif khusus Pak yang dilakukan untuk meningkatkan minat konsumennya terhadap produk susunya? Kita jaga kualitas terutama untuk susu kita maksimalkan biar gak bau perengus yang terutama. Kemudian juga untuk rasa kan kita mainnya di pakan kita pengaruh untuk hasil susunya, rasa susu. Terus apakah biasanya dilakukan analisis kompetitif untuk memahami perubahan di pasar dan gimana hal tersebut mempengaruhi penjualan produk susu? Tentang harga gitu Pak, misal ada saingan dari peternak kambing lain yang menghasilkan susu, itu harganya itu masih bisa bersaing atau enggak? Terus Bapak biasanya itu kayak menentukan harganya itu seperti apa gitu? Di minusnya di situ. Jadi ada yang jual lebih rendah, ada yang jual lebih tinggi. Cuman kan rezeki ya istilahnya ada yang ngatur lah. Kita optimis saja dengan harga yang kita tetapkan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Untuk lebih lengkapnya bisa di-scan barcode yang ditampilkan. Untuk perencanaan penyuluhannya, yang pertama kondisi cuaca yang tidak stabil berdampak pada kesehatan kambing. Yang kedua, penjualan hasil susu yang menurun di bulan-bulan tertentu. Yang ketiga, produksi susu kambing yang rendah karena masalah pengelolaan. Untuk alasannya, kondisi iklim yang tidak stabil di Desa Kalisongo menyebabkan produksi susu kambing rendah sehingga berdampak pada penjualan susu kambing. Berikut adalah literatur dan data yang kami gunakan. Next. Selanjutnya ada program 5W1H. Kelompok peternak kambing dan mahasiswa peternakan. What? Apa? Yang pertama adalah masalah peternakannya, yang ada cuaca, penjualan susu, produksi susu. Selanjutnya ada solusi dari masalah seperti vaksinasi, meningkatkan kualitas susu, dan sinkronisasi estrus. Untuk selengkapnya akan kita jelaskan pada program actuating. Selanjutnya ada when. Yang pertama, penyuluhan dilaksanakan dalam jangka waktu 1 bulan di bulan Mei hingga Juni.
di hari Sabtu dan Minggu agar tidak mengganggu para peternak. Selanjutnya ada program akan diselesaikan sebelum 11 Juni di mana nantinya akan dikonsultasikan lagi kepada dosen pengampu. Selanjutnya ada WER di mana peternakan kambing mulia Goat Farm yang berlokasi di jalan yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya ada Y. Kondisi kesehatan kambing dikarenakan cuaca atau iklim yang tidak stabil, serta ketidakpastian hasil penjualan susu kambing dari waktu ke waktu, dan produksi susu kambing yang relatif rendah dikarenakan keterbatasan dari pengelolaan kambing yang kurang efektif. Selanjutnya ada how, bagaimana melalui kerjasama dengan Dinas Peternakan dan Peternakan dan Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat, serta mengundang ahli nutrisi ternak dan dokter hewan sebagai pembicara, menggunakan media penyuluhan yang mudah dipahami oleh audiens atau target, penerapan inovasi atau teknologi yang mudah diterapkan dan didapatkan dengan harga yang terjangkau untuk diterapkan di skala peternakan rakyat. Next. Tentunya itu program match rating di Mulia Goat Farm ini permasalahannya ada 3. Untuk permasalahan yang pertama yaitu kondisi cuaca atau iklim yang berdampak pada kesehatan kambing. Untuk solusinya yaitu perlindungan dari cuaca ekstrim dengan mengatur suhu di dalam kandang yang sesuai fisiologis ternak, lalu pengelolaan ketersediaan nutrisi pakan yang sesuai dengan kondisi ternak, terus memastikan kambing memiliki akses yang cukup ke air bersih terutama saat cuaca panas, lalu rutin melakukan vaksinasi, terus isolasi kambing yang sedang sakit. Next. Untuk permasalahan yang kedua yaitu penjualan hasil susu yang menurun di bulan-bulan tertentu. Untuk solusinya yaitu yang pertama rutin menjaga kebersihan ternak dan kandang. Yang kedua tetap menjaga dan meningkatkan kualitas produk susu. Yang ketiga memasarkan produk susu secara online. Yang keempat meningkatkan marketing digital dengan memperbanyak rasa dan kemasan yang dapat menarik pembeli. Yang terakhir yaitu jika produksi susu menurun, peternak mengolah susu menjadi yogurt, kefir, susu pasteurisasi, dan beberapa jenis olahan susu lainnya. Untuk permasalahan yang ketiga yaitu produksi susu kambing yang rendah dikarenakan keterbatasan dan pengelolaan kambing yang kurang efektif. Untuk solusinya sendiri yaitu yang pertama melakukan sinkronisasi estrus agar ternak memiliki kondisi yang sama sehingga memudahkan dalam pengelolaan. Yang kedua itu dengan memberikan pelatihan kepada peternak tentang praktik pengelolaan kambing yang efektif, termasuk pemilihan pakan yang tepat, manajemen kesehatan, dan pengawasan reproduksi. Next. Selanjutnya ada media yang kita gunakan meliputi media data. Yang pertama ada brosur dan pamflet. Yang brosur dan pamflet kontennya yaitu informasi singkat dan padat tentang praktik terbaik dalam manajemen kesehatan ternak, teknik peningkatan produksi susu, dan keuntungannya mudah didistribusikan, dibaca kapan saja, dan praktis untuk memberikan instruksi langkah demi langkah. Selanjutnya ada poster dan spanduk berisi tentang pesan visual yang menarik tentang praktik kesehatan ternak, jadwal vaksinasi, dan lain-lain. Keuntungannya menarik perhatian, mudah dilihat, dan dapat ditempatkan di lokasi yang strategis. Selanjutnya ada buku panduan yang informasinya mendalam dan komprehensif tentang berbagai aspek manajemen peternakan. Keuntungannya menyediakan referensi yang lebih lengkap dan detail. Selanjutnya ada media elektronik meliputi media instruksional. Kontennya berupa demonstrasi praktik terbaik dalam pengolahan ternak, teknik perawatan, dan prosedur kesehatan. Keuntungannya visual dan audio membuat informasi lebih mudah dipahami dan diingat. Selanjutnya ada media sosial berupa YouTube, berisi tentang konten seperti video tutorial, webinar, dan dokumentasi kegiatan penyuluhan. Keuntungannya platform ini populer untuk konten video yang memungkinkan tutorial, detail, dan visual. Selanjutnya ada media tatap muka dan interaktif meliputi seminar dan lokakarya.
keuntungannya dapat berinteraksi langsung dengan penyuluh dan sesama peternak. Selanjutnya ada demonstrasi lapangan. Keuntungannya pengalaman langsung dan pembelajaran melalui observasi. Selanjutnya ada kunjungan lapangan, kunjungan ke penyuluh peternakan untuk memberi bimbingan langsung dan keuntungannya pendekatan personal dan spesifik berdasarkan kondisi peternak. Next. Selanjutnya ada materi meliputi manajemen kesehatan ternak. Pencegahan penyakitnya meliputi vaksinasi secara rutin, jadwal vaksinasi untuk berbagai penyakit, ada biosecurity, pemeriksaan kesehatan rutin. Selanjutnya ada perawatan kesehatan, meliputi pengobatan, nutrisi yang dibutuhkan untuk kesehatan optimal dan produksi yang baik, manajemen cara mengurangi stres pada ternak, terutama selama kondisi cuaca ekstrim. Selanjutnya ada teknik peningkatan produksi susu, meliputi pemilihan bibit unggul, seperti kriteria pemilihan bibit kambing yang produktif, teknik pembiakan yang efektif. Selanjutnya ada manajemen laktasi, seperti teknik pemberian yang benar untuk meningkatkan produksi susu dan mencegah mastitis. Selanjutnya ada nutrisi untuk produksi susu, meliputi komposisi pakan yang optimal, suplemen dan aditif pakan yang dapat mendukung produksi susu tersebut. Selanjutnya ada pengelolaan lingkungan peternakan meliputi sanitasi dan kebersihan, ventilasi suhu. Selanjutnya ada manajemen reproduksi meliputi siklus reproduksi dan perkawinan. Eh, melip- Siklus reproduksi dan perkawinan yang meliputi pengetahuan tentang siklus reproduksi kambing dan waktu kapan yang tepat untuk perkawinan dan teknik inseminasi buatan jika diperlukan. Selanjutnya ada perawatan kambing bunting dan anakan meliputi pemberian nutrisi dan perawatan yang diperlukan selama kebuntingan. Perawatan anakan untuk memastikan pertumbuhan yang sehat. Selanjutnya poin yang kelima ada manajemen pakan dan nutrisi. Yang pertama ada kebutuhan nutrisi yang meliputi pengenalan terhadap kebutuhan nutrisi dasar kambing. Terus ada sumber pakan yang berkualitas dan cara menyusunnya. Selanjutnya ada formulasi pakan. Formulasi pakan tuh bagaimana cara merumuskan pakan yang seimbang menggunakan bahan pakan lokal dan dan penggunaan suplemen dan aditif untuk meningkatkan efisiensi pakan tersebut. Nomor 6 ada teknik pengelolaan dan perawatan harian meliputi rutinitas harian. Jadwalnya rutinitas harian ini untuk pemberian pakan, pemeriksaan kesehatan, dan pembersihan kandang. Selanjutnya ada catatan atau dan dokumentasi. Catatan dan dokumentasi ini penting untuk mencatat data produksi, kesehatan, dan reproduksi. Selanjutnya, manajemen keuangan dan pemasaran. Meliputi pengelolaan keuangan dengan cara mencatat pengeluaran dan pemasukan serta mengelola anggaran peternakan, analisis biaya, dan keuntungan untuk mengetahui efisiensi usaha tersebut. Dan ada strategi pemasaran meliputi bagaimana sih cara teknik pemasaran hasil peternakan seperti susu dan kambing, mengidentifikasi pasar potensial dan strategi promosi yang efektif. Selanjutnya yang terakhir ada perencanaan usaha tentang bagaimana pengembangan rencana usaha yang tujuan jangka pendek dan panjang, identifikasi risiko usaha dan strategi mitigasinya. Next. Selanjutnya ada metode.
Yang pertama ada ceramah dan diskusi kelompok. Metode ini melibatkan penyampaian informasi melalui presentasi oleh penyuluh kepada peternak diikuti dengan sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Keuntungan yang didapatkan dengan metode ini adalah memberikan informasi langsung dan memungkinkan peternak untuk bertanya dan berdiskusi tentang masalah dan masalah yang mereka hadapi. Nah, ini ada indikator keberhasilan dari metode ini adalah tingkat partisipasi peternak dalam diskusi dan jumlah pertanyaan yang diajukan cukup banyak. Dan ini ada demonstrasi lapangan. Metode ini melibatkan demonstrasi praktis di lapangan tentang teknik atau praktik yang direkomendasikan untuk menghadapi masalah. Keuntungannya adalah memberikan pengalaman langsung kepada peternak tentang cara menerapkan teknik yang benar, serta indikator keberhasilannya adalah peningkatan adopsi teknik yang mendemonstrasikan oleh peternak. Yang ketiga adalah pelatihan dan workshop. Metode ini mengadakan sesi pelatihan intensif kepada lokakarya untuk peternak dengan fokus pada topik spesifik seperti manajemen kesehatan ternak atau teknik peningkatan produksi susu. Keuntungannya adalah memberikan pengetahuan mendalam dan keterampilan praktis kepada peternak, serta indikator keberhasilan yang diukur adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak yang diukur melalui pre-test dan post-test. Selanjutnya ada kunjungan lapang atau farm visit. Penyuluhan ini mengunjungi peternakan untuk memberikan bimbingan langsung face to face dan memantau penerapan praktik yang diajarkan. Keuntungannya adalah memungkinkan penyuluh untuk memberikan saran khusus berdasarkan kondisi di lapangan, serta indikator keberhasilannya adalah peningkatan kepatuhan terhadap rekomendasi penyuluh dan peningkatan kondisi kesehatan ternak. Selanjutnya ada media cetak dan elektronik. Yang seperti tadi yang sudah dijelaskan adalah menggunakan brosur, pamflet, video, dan yang lainnya, serta media sosial untuk menyebarkan informasi tentang praktik. Keuntungan dari metode ini adalah menjangkau peternak yang mungkin tidak dapat menghadiri penyuluhan secara langsung, jadi kita dapat memberikan videonya. Indikator keberhasilan yang diukur adalah tingkat distribusi dan aksesibilitas materi penyuluhan serta umpan balik dari peternak tentang materi tersebut. Selanjutnya adalah sekolah lapang atau farmer field school, di mana metode ini melibatkan pembelajaran partisipasif di lapangan, di mana peternak belajar melalui pengalaman langsung di bawah bimbingan penyuluh. Keuntungan dari metode ini adalah mendorong pembelajaran berbasis pengalaman dan pertukaran pengetahuan antar peternak, serta indikator keberhasilannya adalah peningkatan pengetahuan praktis dan keterampilan peternak serta diadopsi dari praktik yang diajarkan tadi. Selanjutnya ada kelompok tani atau kelompok peternak. Kami membentuk kelompok tani atau kelompok peternak secara rutin berkumpul untuk belajar dan berbagi pengalaman terkait masalah-masalah atau solusi-solusi yang dihadapi, serta keuntungannya dalam mendorong kerjasama dan solidaritas di antara peternak, serta indikator keberhasilannya adalah keberlanjutan kelompok, jumlah anggota aktif, serta jumlah pertemuan yang diadakan. Selanjutnya adalah kriteria evaluasi. Pertama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dapat diukur melalui pre-test dan post-test, observasi langsung, dan wawancara dengan peternak. Kedua, adopsi praktik yang dianjurkan. Mengukur tingkat penerapan teknik atau praktik baru yang diajarkan melalui observasi lapang dan survei. Ketiga, peningkatan kesehatan dan produksi ternak. Memantau data kesehatan ternak, tingkat produksi susu, dan parameter lainnya sebelum dan sesudah penyuluhan. Keempat, kepuasan peternak. Menggunakan kuesioner dan wawancara untuk mengumpulkan umpan balik dari peternak mengenai efektivitas penyuluhan dan relevansi materi yang disampaikan. Kelima, dampak ekonomi. Mengevaluasi peningkatan pendapatan peternak yang efisiensi biaya produksi setelah penerapan teknik yang diajarkan dalam penyuluhan. Selanjutnya, ada evaluasi penyuluhan. Indikator keberhasilan evaluasi ini memberikan gambaran jelas tentang efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah cuaca,
penjualan, dan produksi di peternakan. Dengan menggunakan indikator ini, peternakan dapat menilai dan memastikan bahwa tindakan yang diambil berhasil dalam meningkatkan kesehatan ternak, penjualan susu, dan produksi susu secara keseluruhan. Indikator keberhasilan juga membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan strategis untuk keberlanjutan dan profitabilitas peternakan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.